Megang tuyul itu bagaimana kan kayak gitu? Ya yang jelas gini, kita tidak bisa memegang kalau kita tidak bisa melihatnya. Oh, prosesnya berarti Kita harus tahu dulu. melihat dulu. Ya, ibaratnya suatu contoh, Mas ini mbah saya itu pengen ketemu dengan tuyul ya. Misalnya seperti itu. Ya, Mas harus punya ilmunya dulu dong. Supaya untuk membuka portal gaib kita ini tembus pandangnya di mana. Ini harus dijalani dulu. Nggak bisa. Dengan proses tirakat-tirakat itu tadi. Ya ada amalannya, Mas. Oh, amalan ada dan ilmunya sendiri yang wajib kita baca. Nah, dan itu harus ada gurunya, jangan sampai nggak ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nanti bisa gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Mbah Minci ya. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu ya yang jauh-jauh datang ke sini. Jadi ada salah satu mungkin yang mau ditanyakan. Nah ini para sahabatku sekalian ya, sebelum kita melangkah jauh untuk membicarakan tentang apa yang beliau akan ingin sampaikan atau menanyakan kepada saya, yaitu salam bagas waras untuk semuanya, kepada semua para subscriber dan teman-temanku di luar sana. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, amin. Nah itulah yang penting karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Nah ini para sahabatku sekalian ya, ini kita langsung saja ya. Kita langsung saja kepada beliau. Jadi beliau ini datang ingin menanyakan sesuatu, entah itu tentang apa, karena apa ya, mungkin di benak beliau ini ada hal-hal yang mungkin apa ada kurang percaya atau bagaimana. Nah ini kita langsung saja kita serahkan kepada beliau apa yang ingin beliau sampaikan kepada saya, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau nanti akan sampaikan insya Allah akan saya jawab. Nah ini kepada Mas Manggo untuk apa yang ingin ditanyakan. Guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube subscriber Mbah Minji channel. Saya emang mau bertanya seputar Mbah Minji. Makanya di sini saya akan mencoba bertanya saya di sini akan benar-benar mencoba kepada beliau mencoba bertanya dalam keganjalan hati saya. Karena mungkin selama ini Mas sering melihat video-video saya. Nah, karena saya itu sering melihat beliau di dalam videonya, di dalam channelnya, akhirnya saya merasa penasaran. Ini bagaimana sih kayak gitu? Ini Mbak, kan di sini jenengan di video jenengan yang saya lihat itu membahas misteri Mbah, gaib dan sebagainya. Itu sebenarnya Anda itu belajar atau Anda itu indigo dari kecil Mbah? Jadi yang ingin tanyakan apakah saya itu awalnya dari belajar atau indigo dari kecil. Nah, gitu ya? Untuk membahas hal-hal seperti itu Mbah, gaib dan sebagainya itu Mbah. Ini saya kembalikan kepada Mas dulu ya. Jadi intinya Mas ingin bertanya kepada saya seperti itu, apakah Mas ini kalau melihat video-video saya itu ada yang ganjal atau bagaimana? Ya itu Mbah, keganjalan saya itu gini. Kepercayaan lah ya. Oh, kok bisa seperti itu? Nah, gitu loh. Apa benar atau tidak? Nah, gitu. benar atau tidaknya gitu loh. Gitu. Jadi ini saya jawab ya. Jadi ini para sahabatku sekalian ya. Jadi memang saya membuat suatu hiburan ataupun channel YouTube yang tentang menguak misteri ya. Jadi yang Mas tanyakan apakah saya itu dulunya belajar ataupun memang indigo dari kecil. Ini saya jawab kalau saya belajar. Oh, belajar. Belajar karena semua itu ada ilmunya dan saya ada gurunya gitu. Ada gurunya. Berarti tidak syukur bisa gitu Mbak yo? Tadi harus melalui guru dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Jadi semua itu gini Mas ya. Jadi ya mungkin itu saya maklumi lah ya, kalau di luar sana itu banyak orang itu bohong, itu nggak mungkin ya. Sebenarnya itu pemikiran orang yang salah kalau menurut saya. Karena segala macam ilmu apa saja kalau kita mau belajar itu pasti bisa. Nah suatu contoh ibaratnya nih Mas ini nggak percayalah kalau orang itu bisa melihat gaib itu ya. Ada yang kita jadi nggak percaya ya, kita ada ilmunya. Jadi yang namanya untuk membuka portal gaib diri kita sendiri itu ada ilmunya dan ada amalannya. Berarti itu menggunakan amalan ya, terus proses pembelajaran juga ya.
Jadi kita caranya bagaimana sih untuk membuka mata batin kita, dan kita untuk membuka portal gaib kita namanya ilmu tembus alam gaib gitu. Kita nggak masuk ke alam gaib, tapi tembus pandang gitu. Bentar, Itu Mbah. ada ilmunya. Saya belum paham. Kan jenengan bilang kita nggak masuk, tapi tembus pandang. Ya, Itu bagaimana itu, Mbah? gini Mas ya. Kalau kita masuk ke alam gaib, berarti kalau kita masuk berarti orang juga nggak bisa melihat. Heeh, Ya. heeh. Jadi kita cuma bisa tembus pandang aja, kita bisa tembus apa ya, memandang alam gaib. Nah, jadi kita tahu, oh di situ ada tuyul, oh di situ ada kuntilanaknya, itu bisa tahu. Itu ada ilmunya. Itu Tanpa puasa. dengan mata langsung atau Ya, bagaimana, Mbah? mata. Langsung mata, Mbah? Ya, kalau kita ini suatu contoh ya. Heeh, heeh. Ibaratnya saya itu menerawang. Nah, mata saya terpejam. Ini bisa halusinasi. Jadi bukan penerawangan. Ini kan masih kira-kira. Ibaratnya saya mau nerawang ke sana, oh ini. Nah, itu bisa bohong dan bisa tidak. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, Mata terbuka. iya, itu ya yang kita lihat ibaratnya kerbau ya tetap kerbau. Gitu, Mas. Jadi kita melihatnya mata terbuka ya, tapi kita bisa tembus untuk apa ya? Hijabnya makhluk halus. Kita bisa melihat. Itu ada ilmunya. Oh, oke. Ini, Mbah, ini saya tanya lagi, Mbah ya. Ini saya penasaran ini. Dengan sosok panjenengan seperti ini, artinya dengan memasuki dunia misteri, ilmu tip ya, Mbah, jenengan menyebutnya. Ya, ilmu tip. Nah, itu prosesnya bagaimana, Mbah? Atau dengan tirakat atau pokoknya bagaimana, Mbah? Saya ingin tahu ini. Oh, gitu. Jadi ini perlu saya jawab ya. Nggih. Diketahui mungkin di luar sana itu banyak sekali lah ya, kalau ada orang yang nggak percaya tentang hal-hal yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu ada lakonnya. Kalau orang Jawa itu ada lakonnya sendiri. Ada yang pakai puasa dan ada juga yang tidak. Itu tergantung apa ya, amanat dari guru. Berarti setiap amanat beda-beda. Ya beda. Lain guru, lain apa ya, pengertian. Oh, Makanya kalau kita untuk berguru jangan cuma satu guru. harus banyak guru. Iya, banyak guru supaya kita ini bisa untuk perimbangan. Oh, kalau yang guru saya yang ini begini, oh guru yang Mbah Yai ini begini. Nah, itu. Karena kalau cuma satu guru, ya itu namanya menjadi orang ortodok. Itu tadi disebut tirakat, Mbah ya? Ya, Oh, tirakat. puasa. Puasa. Ada yang puasa mutih, ada yang puasa biasa, Oke. ya ada yang nggak tidur. Nah, Oke. itu sudah saya jalani. Ini lagi penasaran, Mbak. Prosesnya itu lama apa bentar, Mbak? Misalnya kayak tadi yang dibilang tirakat, poso atau bagaimana, itu lama atau bagaimana? Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang sehari semalam. Oh, ada sehari malam? Ada. Itu Sehari semalam bisa. nggak makan, nggak tidur. Tapi intinya kalau 1 hari 1 malam itu minimal sudah bisa gitu. Bisa gimana? Bisa mengamalkan ilmunya itu tadi kan? Iya, bisa. Tapi kalau untuk menembusnya, untuk apa ya, mujarabnya ya, itu prosesnya lama. Berapa tahun, Mbak? Ya, kalau saya ini maaf ya, saya mulai belajar seperti itu tahun 93. Tahun 93 saya mulai dikenal orang 2004. Itu berapa tahun kira-kira? 93 ke 2004. Ya. Wah, kayak Nah, itu saya mulai dikenal orang. Ini maaf ya, Mas ya. Jadi awalnya saya memang nggak mau seperti ini. Saya dulu masih di pesantren, juga sering suruh ngobatin anak kejinan. Saya nggak mau sebenarnya. Cuma sama Mbah Yai saya tuh minta air sama Kang Jimin saja, Kang Mbah Miji itu aja. untuk mengeluarkan yang jin masuk itu tadi, Ya, yang Anda bilang kejinan itu. Padahal saya nggak merasa punya ilmunya. Ya, tapi ya saya sudah apa ya? Ya udahlah. Kata Mbah Yai suruh begitu, ya udah sebisa-bisa saya bacakan, alhamdulillah sembuh. Nah, nanti kalau ada orang sakit perut, santri sakit perut, ya udah tuh minta air tuh, bikinkan air. Ya saya jalan aja. Ya udah bisa-bisa alhamdulillah sembuh. Nah, itu mungkin apa yang dinamakan fatul minallah atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi yang jujur awalnya saya tidak mau apa ya, ini bukan cita-cita saya seperti ini, menjadi seperti ini bukan cita-cita awal saya. Karena saya dulunya malu untuk ngobat-ngobatin orang. Tapi setelah setelah lama kelamaan saya juga matur dengan Mbah Yai saya, dengan guru-guru saya, kok saya seperti ini gimana? Katanya suruh lanjut
suruh lanjut. Kalau kamu nggak mau nolong orang, kamu dosa. Juga akhirnya saya mau. Sampai sekarang inilah alhamdulillah saya masih banyak digunakan orang. Saya tanya lagi boleh Mbak ya? Ya, ini yang ada di dalam hati saya ingin bertanya seperti ini. Dengan hal-hal kan hal gaib, jalanannya jelas hal gaib kan? Iya. Ini pasti ada yang namanya orang itu percaya dan tidaknya. Menghadapinya tuh bagaimana Mbak proses seperti itu Mbak? Maksudnya kalau menghadapi yang tidak percaya itu bagaimana? Ada orang yang menyemooh gitu. Misalnya seperti itu. Nah ini para sahabatku sekalian ya, ini yang memang apa ya, yang sudah sering sekali terlontar ataupun ini suatu hambatan perjuangan seorang spiritual ya. Jadi spiritual itu memang ya itu banyak orang yang kadang-kadang menilai bahwa spiritual itu kurang baik kan kayak gitu ya. Ya kan? Larinya ke dukun ini musyrik dan itu ya. Maksudnya pertanyaan saya seperti itu, Mbak. Jadi ini perlu saya jawab ya. Perlu saya jawab nih, Mas. Jadi sebenarnya tidak semua apa spiritual itu jelek. Nah, itu tergantung. Jadi tidak semua spiritual itu jelek dan apa ya, tidak semua orang itu bisa diponis kalau orang seperti itu tuh nggak baik, musyrik. Nah itu salah, karena kemusyrikan itu, musyrik dan tidaknya itu sebenarnya ada di diri kita masing-masing kok. Untuk musyrik dan tidaknya, iya, karena suatu contoh ya, ini Mas ini ibaratnya gini ya, Mas punya usaha, setelah saya kasih doa, Mas ini bacakan ini dan itu, wah alhamdulillah usahanya lancar ya. Nah terus Mas bilang dengan itu, wah ini kalau nggak Mbah Minci yang doain, kita dagangannya nggak lancar. Nah ini sudah musyrik kita, nggak boleh. Karena apa? Setidaknya Mas ini percaya dengan saya, tidak percaya dengan Allah. Nah, susah kan? Nah itu. Jadi kalau hambatan cemohan orang, wah ini dan itu sudah hal biasa. Jadi kalau menurut saya punya prinsip, yang penting saya tidak mengganggu dia, ya kan? Saya tidak mengusik dia, ya udah. Yang penting kalau manusia itu apa ya, banyaknya itu menilainya sisi buruknya. Kalau sisi baiknya itu kadang-kadang dibiasakan aja lah itu. Nah, itu. Tapi kan Allah itu maha tahu. Nah itu udah kunci aja, itu aja maksudnya. Kan ini Mbak, kalau untuk bab ini, babakan ilmu ini kan saya kurang paham. Artinya juga masih pahaman jenengan. Kalau saya kan benar juga, alhamdulillah juga nyantri. Tapi mempelajari pelajaran-pelajaran umumnya santri lah. Kalau jenengan kan bab niku bab pergoiban, artinya jenengan luwih mengerti daripada saya, karena saya juga belajarnya ilmu-ilmu, mungkin ilmu Allah dan sebagainya. Itu ya, walaupun saya nggak pinter sih, cuma ikut-ikut yang lain. Makanya saya tanya-tanya seputar ini, karena jenengan saya anggap lebih tahu karena mungkin Mas juga bisa melihat lah kok Mbak Minci ini bisa megang tuyul, ngundang barang gaib kan kayak gitu mungkin ya. Nah disitulah ini gimana kan kayak gitu. Saya penasarannya ya. Penasaran itu megang tuyul itu bagaimana kan kayak gitu. Ya yang jelas gini, kita tidak bisa memegang kalau kita tidak bisa melihatnya. Oh prosesnya berarti kita harus tahu dulu, melihat dulu. Ya ibaratnya suatu contoh, Mas ini Mbah saya itu pengen ketemu dengan tuyul. Ya. Misalnya seperti itu. Ya Mas harus punya ilmunya dulu dong, supaya untuk membuka portal gaib kita ini tembus pandangnya di mana. Ini harus dijalani dulu, nggak bisa dengan proses tirakat itu tadi. Ya ada amalannya Mas. Amalan ada ilmunya sendiri yang wajib kita baca. Nah, dan itu harus ada gurunya, jangan sampai nggak ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nanti bisa gila. Nah, semua yang saya pelajari, yang saya dapat ilmu-ilmu itu ada ijazahnya langsung dari guru saya. Tapi enggak syukur langsung ahli gitu. Jangan kalau sampai nanti ada di buku, wah ini bisa ini, udah ditirakatin, gila nanti. Itu nggak boleh ya. Jadi ini suatu gambaran aja. Ini kan sering sekali saya ngobatin orang yang kena jinan, gara-gara apa ya, orang itu mempelajari keilmuan di buku-buku yang ada di pasar. Itu nggak boleh. Jadi kalau ibaratnya di situ ada lafaz waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghasaynahum fahum la yubsirun, itu kita gurukan. Nah kalau gurunya nanti, ini kamu puasa sekian hari nanti kamu insya Allah kalau kamu bacakan saya ambilkan lebu nanti bisa menghilang, itu harus ada gurunya.
Ya kalau nggak ada gurunya nanti hilang, nggak bisa kembali, Mas. Nah, kalau nggak bisa kembali susah nggak? Nah itu, nah ini ya para saudaraku ya. Jadi semuanya apa yang dipertanyakan Mas ini saya sangat apa ya, sangat salut sekali, dan saya juga apa ya, sangat senang kalau ada orang yang ingin membicarakan tentang itu. Karena apa? Ini untuk menjawab semua apa ya, semua orang yang di luar sana, Mas. Yang ingin Nah, tahu. iya, jadi mungkin yang di luar sana itu cuma intinya itu dia cara wong Jawa nih batin wae. Batin sing ini itu, tapi nggak berani bertanya langsung. Tanpa klarifikasi Iya, langsung. nah inilah saya dengan adanya sosok Mas datang ke sini menanyakan langsung. Nah ini saya sangat senang sekali. Karena apa? Biar tahu langsung jawaban dari saya. Betul. Nah ini ya para sahabatku sekalian ya. Jadi ini banyak sekali yang ditanyakan oleh beliau. Jadi tentang hal kegaiban, bagaimanakah untuk bisa memegang dulur dan melihat makhluk-makhluk astral, semua itu saya jawab itu ada ilmunya dan ada gurunya. Kita harus didampingi dengan seorang guru ya, karena itu perlu latihan ya, perlu latihan. Itu bohong, kalau nggak percaya ya saya ajarin ilmunya. Bisa langsung belajar ke jenengan. Bisa belajar, cuma kalau untuk kesuksesan kapan waktunya saya bisa itu haknya Allah. Ya, saya cuma bisa mengasih apa ya, sekedar amalan ataupun cara-caranya, membantu proses pembelajaran. Iya, itu. Kalau untuk kesuksesannya, keberhasilannya itu milik Allah. Kapan Allah akan memberikan dia itu bisa kayak gitu. Kalau saya nggak bisa jamin. Tapi kalau ilmunya apa Mbak, saya kasih. Itu nggak tirakat itu. Kalau saya bacakan di sini, anak kecil pun sudah hafal. Satu lagi Mbak ya, kayak saya kan melihat di video jenengan di channel YouTube jenengan itu kan ada yang cuma gini-gini. Pencet-pencet orang ngobatin. Tuhan kesakitan. Itu bagaimana itu, Mbak? Yang seperti ditowel-towel kayak gini. Kayak ditowel-towel ada kesakitan itu. Itu namanya ilmu totok saraf. Persarapan. Ya, totok saraf jari totok sakti saraf. ya. Jari sakti. Ada yang mengatakan itu adalah ilmu totok saraf jari sakti. Nah, itu ada amalannya, dan itu kalau bisa kita puasa 3 hari. Cuma itu ada latihannya, ada prakteknya. Berarti nggak syukur pokok cari saraf dipencet? Nggak bisa, karena itu seperti ini, maaf ya, kalau orang saya ginikan ini kalau memang ada penyakit loh ya, kalau dia ada keluhan penyakit yang aneh-aneh, saya ginikan aja sudah rasanya panas dan sakitnya luar biasa. Nah itu yang saya penasaran, makanya saya setrum listrik gitu. Saya tanya kan itu, kok diginiin aja sudah kesakitan. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Namanya totok saraf jari sakti. Itu ada latihannya juga. Jadi kalau ibaratnya kita latihan ya, kita sudah mempunyai amalan itu ijazah, kita puasanin 3 hari seperti puasa Ramadan. Nah nanti setiap pagi kurang lebih jam 8 atau jam 9 tangan ini ya, ini ditancapkan di bumi. Di bumi sambil membaca doa-doa itu. Nanti kalau sudah dicabut tiupan gitu. Nah, nanti kalau matahari mau terbenam, kita juga seperti itu. Diulang lagi yang cara seperti nah itu sampai kita bisa. Kapan waktunya bisa kita nggak tahu. Yang penting proses pembelajaran terus. Pembelajaran seperti itu. Namanya itu mengambil energi bumi. Ya maaf karena saya tadi pikirnya cuma yang namanya saraf-saraf kan, totok saraf itu saya pikir dipasin sarafnya dipencet. Enggak, kita sudah tahu sendiri. Karena ibaratnya ini, maaf ya, ini tangan Mas ya. Kalau memang ada yang bermasalah, ini sudah tahu tangan kita. Berarti di sini, udah di sini kan. Ini normal, ya udah. Itu ada orangnya dari peredaran darahnya sendiri sudah bisa mencari. Namanya totok saraf jari sakti. Tapi kalau misalnya hanya dipencet-pencet biasa tanpa doa dan itu ya biasa, berarti enggak sakit akhirnya. Itu tergantung. Tergantung. Ibaratnya Mas ini orang normal ya. Saya ginikan aja. Kalau saya pencet-pencet gini enggak apa-apa, biasa. Ya biasa. Ya biasa. Tapi kalau Mas ini ada keluhan, memang ada asam urat atau ada goibnya setan ya, entah jin yang bersarang, sudah saya bacakan, saya ginikan aja. Waduh gitu. Itu bukan rekayasa ya. Jadi ya video-video yang saya tayangkan itu real semua. Karena itu orang yang saya obati, saya pertama kali kenal dengan mereka. Nggak mungkin saya mau rekayasa. Itu pun bisa dibuktikan. Berarti itu asli real ketika melakukan sebuah pengobatan. Cuma kan sebenarnya gini Mas ya. Kalau pengobatan yang di rumah saya itu kan banyak sekali sih yang saya video. Cuma kan kadang orangnya malu, nggak usah diupload Mbah Minci, saya malu. Ya udah, enggak. Berarti atas izin orang yang diobati. Ya persetujuan dengan orang yang
saya obati. Kalau boleh diupload di YouTube saya upload, kalau enggak ya enggak. Jadi masih ada lagi, cukup ya? Cukup insya Allah, Cukup Mbah. ya? Cukup. Nah, ini ya para sahabatku sekalian ya, alhamdulillah ya, ini sudah banyak sekali apa yang disampaikan oleh beliau ini. Saya juga merasa senang ya. Jadi kepengennya saya seperti ini Mas ya. Jadi kalau ada hal yang ingin dipertanyakan, hal yang mengganjal di dalam hati itu, langsung aja datang aja ke tempatnya Mbah Minci, nggak usah dibatin-batin gitu loh ya. Karena kalau apa ya, kita dibatin-batin nanti timbulnya prasangka buruk kan gitu. Nah, kalau seperti ini kan gamblang kan? Ya, Nah, jadi dari pertanyaan sudah dijawab semua. Ya, sudah dijawab. Nah, inilah mungkin para sahabatku di luar sana ya, teman-temanku yang melihat video ini bisa untuk suatu pembelajaran, kita ambil hikmahnya dan kita buang sisi buruknya ya. Dari saya ucapan ribuan terima kasih dengan Mas yang sudah menyempatkan diri hadir, dan juga saya mohon maaf kepada para sahabatku sekalian, para pemirsa di luar sana, kepada Allah saya minta maghfirahnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.